Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Naufal Akbar Gifari dengan rekan saya Lail Nur Fadlika. akan memberikan sebuah podcast ya, yaitu berbincang-bincang mengenai materi yang nanti akan disampaikan pada kelas 10. Di mana podcast ini bertujuan untuk dalam rangka apa ini, Mas? Nah, podcast ini dalam rangka untuk workshop, Mas. Workshop pengembangan media pembelajaran berbasis podcast oleh Riset Grup Pembelajaran dan Pendidikan Warganegaraan FKIP UNS. Oke, sebelum kita lanjut ke materi atau sebelum kita lanjut ke pembelajaran hari ini ya, Mas, ya. Mungkin, tujuan pembelajaran pada hari ini itu apa, Mas? Oke, jadi untuk tujuan pembelajaran pada pembelajaran kita hari ini ya, Mas Noval ya, itu adalah membandingkan, memilih, dan meyakinkan rumusan dan isi Pancasila menurut para tokoh yang menyampaikan pendapatnya pada sidang BPUPK. Itu ya, Mas. Ya, selanjutnya kita akan membahas suatu materi ya, Ya, ini di kelas 10 semester 1, semester 1. yaitu tentang peta pemikiran pendiri bangsa tentang Pancasila. Nanti kita akan mempelajari bagaimana sih, konsep dari dasar negara Pancasila itu terbentuk, terus tokoh-tokoh siapa saja yang ada di baliknya. Mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut dengan Mas Sahil ya. Lanjut, Mas? Oke, jadi, sebelum kita masuk ke materi ini ada pertanyaan sebagai pemicu ini, Mas Noval ya, itu Iya iya adalah iya. bagaimana pandangan para pendiri bangsa termasuk Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno terhadap negara merdeka? Nah nah i nah, selanjutnya kita akan coba masuk ke materi. Nah, ini adalah runtutan peristiwa sejarah ya, Mas, ya, Iya, dan ada kronologinya ya, ada Mas, ya. kronologinya. Sebelum kita membahas, dasar negara, terus siapa saja yang ada tokoh siapa yang ada di baliknya, ini Mhm. ada, rangkaian sejarahnya ya, Mas, ya. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu. Oke, jadi di PPT ini kan dari mulai 1 Maret dulu ya. Nah, kita kembali dulu Mas, 3 tahun yang lalu. Nah, itu ada rentetan sejarah yang pertama itu tanggal 8 Maret 1942. Nah, itu Jepang itu menguasai Indonesia setelah Belanda itu menyerah terhadap Jepang di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Nah, Jepang sendiri ketika datang ke Indonesia itu membawa, semboyan. Itu diantaranya adalah Jepang itu sebagai pelindung Asia, Jepang sebagai cahaya Asia, dan juga Jepang sebagai saudara tua. Nah, propaganda ini adalah untuk menarik simpati bangsa Indonesia. Lalu di sini di dalam PPT ini adalah 1 Maret 1945 ini adalah pihak sekutu itu melakukan serangan balasan untuk merebut kembali Indonesia. Jadi pada tanggal inilah, Jepang itu merencanakan atau berjanji kepada Indonesia dalam acara peringatan pembangunan Jawa Baru itu Jepang berjanji untuk membentuk Dokuritsu Junbi Kyosake BPUP, atau biasa kita kenal dengan BPUPK. BPUPK. Itu ya Mas Noval ya. Ya, Lalu di tanggal 29 itu, pembentukan Dokuritsu Junbi Kyosake ini dibentuk bersamaan hari ulang tahunnya Pak Kaisar Hirohito. Nah, kita nyebutnya itu ya, Pak Kaisar Hirohito ya. Nah, Jepang itu akhirnya mewujudkan janjinya untuk membentuk BPUPK ini. Nah, BPUPK ini ada 2 badan, Mas. Yang pertama itu Badan Perundingan, yang kedua itu ada Kantor Tata Usaha atau Sekretariatan. Nah, ketua BPUPK ini adalah Pak Rajiman Widyo Diningrat. Nah, lalu, BPUPK itu melaksanakan 2 kali sidang, Mas. Yang ya. pertama itu tanggal 29 Mei 1 Juni 1945 dan tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Nah, untuk tanggal 29 Mei sampai 1 Juni itu adalah sidang pertama BPUPK. Jadi sidang pertama ini adalah membahas tentang dasar negara. Sedangkan untuk sidang kedua itu membahas tentang rancangan undang-undang dasar. Gitu ya, Mas Nopal Ya. ya? Oke, sebelum kita lanjutkan nih, tentang dibalik peristiwa, perancangan dasar negara, ada 3 tokoh yang tadi Ya, juga sudah ya. disebutkan. Nah, sekarang kita akan memasuki tokoh yang pertama, yaitu Bapak Muhammad Yamin. Nah, seperti apa nih Pak Muhammad Yamin? Oke, jadi, Pak Muhammad Yamin ini berpidato saat sidang pertama BPUPK di tanggal 29 Mei ya, Mas, ya, 1945. Jadi pidato awalnya itu adalah Pak Muhammad Yamin. Nah, Pak Muhammad Yamin ini
dalam konsep tertulisnya itu menuliskan 5 poin bagi Indonesia merdeka. Yang pertama itu peri kebangsaan, yang kedua itu peri kemanusiaan, yang ketiga itu peri ketuhanan, yang keempat itu peri kerakyatan. Nah, jika bedah lagi itu ada permusyawaratan, perwakilan dan juga kebijakan. Yang terakhir adalah kesejahteraan rakyat. Nah, Ya, itu adalah gagasan yang dibawa ya oleh ya, Pak Muhammad Yamin ya, pertama. Dan yang kedua ini ada tokoh lagi, Mas. ya, ya. Namanya Pak Supomo. Nah, seperti apa nih gagasan yang dibawa untuk Pak Supomo yang nanti melahirkan dasar negara Pancasila? Oke, jadi untuk Pak Supomo ini berpidato saat setelah Pak Muhammad Yamin ya di tanggal 31 Mei 1945. Nah, Supomo ini, menyampaikan pidatonya di BPUPK itu berbicara mengenai struktur sosial bangsa Indonesia yang ditopang oleh semangat persatuan hidup, semangat kekeluargaan, keseimbangan lahir batin masyarakat yang senantiasa bermusyawarah dengan rakyatnya demi menyelenggarakan keinsafan keadilan rakyat ya. Jadi menurut Pak, Nugroho Noto Sutanto itu menafsirkan bahwa Supomo itu menyampaikan 5 dasar bagi negara merdeka, Mas. Yang pertama itu persatuan, yang kedua itu kekeluargaan, yang ketiga itu keseimbangan lahir dan batin, yang keempat itu musyawarah, dan kelima itu keadilan rakyat. Nah, dalam pidato ini Supomo itu juga menyebutkan mengenai aliran pikiran, Mas, atau state set Indonesia nantinya ya, yaitu ada negara yang integralistik. Nah, dalam konteks hubungan agama dan negara, Supomo itu memiliki pandangan yang sama dengan pidatonya Pak Muhammad Hatta pada 30 Mei 1945, yaitu pemisahan antara agama dan negara. Nah, urusan keagamaan itu harus dipisahkan dengan urusan kenegaraan. Jadi gitu ya. Oke, itu ada 2 tokoh ya yang tadi menyampaikan gagasannya tentang dasar negara Indonesia nantinya, dan yang ketiga ini ada tokoh lagi yaitu Pak Insinyur Soekarno yang juga turut serta untuk, memberikan pendapat dan pandangannya mengenai dasar negara yang nanti akan dipakai oleh bangsa Indonesia. Mungkin Oke. apa, Mas? Oke. Eh, setelah tadi ya Mas ya, setelah tadi, Pak Supomo berpidato di tanggal 31 Mei 1945. Nah, tanggal 1 Juni 1945 ini giliran Pak Soekarno yang berpidato. Nah, secara tersirat Soekarno itu memberikan respon terhadap pidato-pidato sebelumnya, khususnya yang disampaikan oleh Supomo tentang hukum internasional, tentang syarat negara merdeka, itu diantaranya bumi, tanah air, dan rakyat dan pemerintahan. Nah, eee ada 5 prinsip yang digagas oleh Pak Insinyur Soekarno ya, Mas, ya. Itu yang pertama itu yang kebangsaan Indonesia, yang kedua itu internasionalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga itu mufakat atau demokrasi, yang keempat itu kesejahteraan sosial, yang kelima itu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kelima prinsip ini itu biasa biasa disebut dengan filosofis Grundslag ya, Mas, ya, atau Welstanschauung. Nah, itu oleh Soekarno itu tidak disebut dengan Pancadharma. Nah, dengan petunjuk temannya yang ahli bahasa itu kelima prinsip tadi, kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa atau ketuhanan yang berkebudayaan, itu dinamakan sebagai Pancasila. Nah, dari sinilah, lahir yang namanya, lahirnya Pancasila itu ya, Mas, ya, di tanggal 1 Juni 1945, maaf. Nah, tidak berhenti di situ, Soekarno pun memberikan pilihan jika sekiranya 5 prinsip tadi itu tidak disetujui, maka kelima prinsip itu bisa diperas, Mas, menjadi 3 prinsip atau biasa disebut dengan Trisila, yaitu sosionasionalis, sosiodemokratik, dan juga ketuhanan. Jadi di antara 5 sila tadi, sila pertama dan sila kedua itu adalah sosionasionalis, sila ketiga dan keempat itu sosiodemokratik, yang kelima itu adalah ketuhanan. Nah, jika lalu bahkan ketiga prinsip tadi itu bisa diperas lagi, Mas, menjadi satu prinsip saja atau biasa disebut dengan ekasila, itu adalah gotong royong. Nah, Ya, itu ya tadi mungkin penjelasan singkat ya, ya, materi pada hari ini ada 3 tokoh ya, 3 tokoh yang, menggagas tentang dasar negara Indonesia ini mau kayak gimana dan mau ya, seperti apa. nah, Nah, mungkin sudah sampai sini dulu ya materi ya, pada hari ini, ya. selanjutnya ada kegiatan apa Mas Lail? Monggo. Oke, jadi selanjutnya kita akan berikan tugas ya kepada para siswa untuk berkelompok. Jadi
kalian diberikan tugas untuk berkelompok itu untuk membaca pokok-pokok penting yang digagas para tokoh tadi yang saya sampaikan tadi untuk dasar negara Indonesia itu seperti apa. Lalu rumusannya apa saja yang menjadi pokok gagasan dari ketiga tokoh tadi. Nah, lalu menurut kalian apa yang menjadi kesamaan pemikiran dari pendiri bangsa itu terhadap pengertian negara merdeka? Nah, terakhir nanti jelaskan makna dari negara merdeka itu menurut pandangan kalian sendiri. Ya, Itu adalah kegiatan selanjutnya. Mungkin apabila ada yang perlu ditanyakan bisa langsung ditanyakan ke Mas Lail ya. ya bisa. Ya, mungkin sekian podcast pada episode hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya Naufal Akbar Gifari dan rekan saya. Lail Nur Fatika. Mungkin sekian penjelasan pada hari ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.